Sebagai organisasi Apersi nih Kang, Ya. kita mau bertanya tentang salah satu dugaan pelanggaran yang dilakukan developer. Di antaranya pembayaran sudah lunas, tapi surat-suratan atau berkas atau apa namanya dokumen tidak dimiliki oleh pembeli sehingga melaporkan ke Polsek. Kira-kira pandangan Akang nih tentang developer seperti ini seperti apa Kang? Terima kasih sebelumnya. Jadi menurut saya selaku organisasi atau asosiasi perumahan dan permukiman seluruh Indonesia, ini bagi para pengembang yang seperti itu jelas merugikan kita bagi para pengembang yang sudah mengikuti SOP atau aturan-aturan dari Perda hingga ke peraturan kementeriannya, permennya, bahkan perpresnya. Jelas itu sangat membuat image buruk bagi para developer, bagi para investor-investor yang mau menginvestasikan khususnya di bidang properti di Kabupaten Garut ini. Dan alangkah baiknya diadakan panggilan atau ada bisa kumpul bersama pihak perbankan, karena kan jelas kalau memang itu sudah terjadi pencairan, maka yang harus bertanggung jawab sepenuhnya adalah pihak perbankan seharusnya. Kenapa kok pihak perbankan mau melaksanakan atau mau mencairkan dana tersebut kalau memang sepenuhnya, dan kalau memang oleh pihak perbankan masih ada retensi atau dana jaminan dari pihak perbankannya, itu sebaiknya bisa diadakan mediasi antara si pembeli dan si developernya untuk bisa diselesaikan. Karena secara hukumnya kalau yang saya lihat, ketika sudah terjadi transaksi jual beli, secara otomatis pasti yakin itu konsumen sudah menandatangani akta jual beli di hadapan notaris langsung. Itu sudah sangat kuat kekuatan hukumnya. Dan tinggal untuk bisa menjalankan proses balik nama sertifikatnya pasti membutuhkan uang untuk biaya proses tersebut, entah itu untuk bayar pajak daerahnya, untuk biaya proses balik nama di Badan Pertanahan Nasionalnya. Mungkin solusi saya alangkah lebih baiknya diadakan mediasi antara pihak perbankan, terus si konsumennya dan developernya. Apabila developernya tidak menghadiri atau tidak siap, sebetulnya kalau dia masuk ke asosiasi Apersi itu bisa masuk anggota kita. Pernah ada ini kan pertemuan atau barangkali kenal terus pengusaha ini? Pertemuan pernah satu kali saat dia baru mulai mau memulai usaha propertinya di Kabupaten Garut. Dia bertemu sama saya, tidak tahu informasinya dari siapa, dia tiba-tiba nelpon, akhirnya minta ketemuan sama saya, ketemu di salah satu rumah makan di Kabupaten Garut. Sama saya sampaikan bahwa perda atau peraturan di daerah Kabupaten Garut ini seperti ini alurnya. Dari mulai arahan teknis sampai rekomendasi sampai bisa muncul IMB-nya sama saya sudah kasih tahu. Tapi sama saya pun bahkan sudah disarankan untuk masuk ke asosiasi Apersi ini, akan tetapi beliau tidak pernah ada komunikasi lagi sampai detik sekarang. Kang, kira-kira kalau pelanggaran yang dugaan pelanggaran dilakukan oleh developer ini unsur kesengajaan atau gimana Kang? Ini 50-50 sih sebetulnya. Sengajanya mungkin ada, tidak sengajanya pun mungkin ada juga. Kita berbicara yang tidak sengajanya, mungkin tidak sengajanya beliau baru bermain properti, beliau baru menjadi developer, beliau belum mengetahui alurnya developer itu dengan naungan sekarang diawasi oleh pihak Kementerian Perumahan Rakyatnya, oleh pihak Pemda Kabupaten Garutnya. Mungkin dia kurang memahami itu. Dan kalau yang saya bilang 50% laginya yang disengaja, kemungkinan dia pasti sudah tahu seharusnya ketika orang membeli rumah itu pasti ada legalitasnya berupa sertifikat dan harus dibalik namakan, apalagi sudah terjadi transaksi jual beli. Nah, kemungkinan di situ ada unsur kesengajaannya juga, entah beliau atau developer ini tidak ada budget untuk memproses biaya-biayanya untuk proses balik nama tersebut, atau ini yang harus kita pahami bersama juga, atau
dari pihak konsumennya masih ada tunggakan, karena hampir rata-rata yang setiap ada permasalahan di Kabupaten Garut, setelah sama saya telusuri lebih dalam lagi, terkadang ada konsumennya yang masih ada kekurangan bayar, entah itu apapun. Nah, saya harapkan mediasi inilah solusi terbaik untuk saat sekarang. Mediasi ya? Iya. Kang, salah satu konsumen ini kan sudah membayar lunas hampir 1 miliar kan. Agar konsumen ini terselamatkan, kira-kira solusi dari APRC seperti apa nih Kang? Kalau menurut saya solusi paling baiknya adalah dari si konsumen ini, kalau memang sudah membayar lunas itu sangat-sangat kuat, dia bisa mendesak kepada pihak perbankan, bisa mendesak untuk minta diselesaikan. Karena mau tidak mau, kalau memang dia melalui perbankan, dia KPR pasti, itu sebetulnya sertifikat itu milik pihak perbankan, bukan milik pihak developer lagi. Semua sertifikat yang memakai jasa kredit itu secara otomatis ada hak tanggungan pihak perbankan. Artinya memang si konsumen ini bisa terselamatkan ya? Si konsumen sangat-sangat bisa terselamatkan. Kang, untuk posisi yang saat ini kan konsumen ini belinya cash tempo ya, cash bertahap, tidak melalui perbankan ke kantor developer sendiri. Nah ini kan tidak berurusan dengan perbankan nih Kang nih. Kira-kira apa sih Kang solusinya atau caranya agar persoalan ini juga clear, tetapi masing-masing menunaikan kewajibannya gitu. Nah ini yang sangat-sangat jadi rumit lagi apabila si konsumennya tidak melalui fasilitas kredit atau tidak melalui fasilitas perbankan. Secara otomatis mediator atau yang bisa turun menghandle membantu itu 100% menurut saya ada di Kabupaten Garut itu sendiri. Entah itu pihak BPN-nya ataupun pihak dinas terkaitnya. Seperti beliau kan bisa saja untuk ya dibikin daftar hitam nama perusahaannya tersebut, atau kita bisa layankan surat dari kedinasan Kabupaten Garutnya, entah itu melalui Satpol PP-nya, entah itu melalui pihak perizinan DPMPT Kabupaten Garutnya. Mungkin kalau teknisnya cash bertahap, menurut saya solusi paling baiknya ya untuk konsumen tersebut berkomunikasi dengan pihak perizinan di Kabupaten Garut, terutama dengan pihak BPN dan pihak DPMPT. Yang dikhawatirkan ini belum terjadi tanda tangan secara akta jual beli di notaris. Kalau memang belum terjadi tanda tangan secara sertifikat akta jual beli di notaris, ini sudah sangat-sangat bisa kena hukum yang sangat-sangat berlapis menurut saya. Jadi wajar ya ketika konsumen ini mengadukan ke kepolisian merasa tertipu atau ya merasa kecewa gitu. Sangat-sangat wajar dikarenakan developer itu kita jualan rumah, di rumah itu fasilitas untuk legalitasnya hanya 2 sebetulnya. 1 sertifikat, kedua IMB. Apabila tidak memiliki itu sama saja bohong. Diibaratkan seperti membeli motor dalam keadaan bodong, tidak ada BPKB dan STNK. Seperti itu. Jadi sangat-sangat wajar. Karena itu sudah haknya beliau, apalagi sudah membayar dengan lunas hampir 1 miliar lebih, ya tidak ada cara lain, jalur hukum melalui pihak kepolisian, itu langkah yang menurut saya terbaik. Kang, ada pesan nggak untuk developer yang lain agar tidak melakukan hal yang sama? Pesan sangat-sangat banyak. Mudah-mudahan dengan kejadian seperti ini jadi pengalaman bagi saya pribadi, bagi asosiasi APRC ini untuk kedepannya bisa lebih memahami dulu bahwa tingkatan proses perizinan di Kabupaten Garut ini seperti apa, karena yang saya ketahui setiap kabupaten dan kota di Indonesia ini berbeda-beda. Walaupun judulnya Pertacip atau PPTSP atau DPMPT, itu saya yakin dengan munculnya Perda ini atau ya kebijakan di daerahnya selalu berbeda. Jadi tolong pahami dulu, dan yang dipastikan developer ini kalian harus benar-benar memiliki modal, bukan hanya meminjam tanah saja, bukan hanya punya modal untuk biaya proses perizinannya saja, karena secara teknis sekarang sudah diatur dalam peraturan Kementerian tahun 2020 ini, kalau tidak salah PP nomor 20, itu diwajibkan untuk melampirkan bukti kepemilikan sertifikat tanah, hak tanah,
minimal setingkat SPH atau surat pelepasan hak. Atau mau di AJB-kan lebih bagus lagi, cuma kalau di AJB-kan kita para pengembang 2 kali atau double biaya prosesnya. Jadi saya harapkan ini jadi contoh lah buat kita semua, para developer, para anggota PRC di Kabupaten Garut ini untuk lebih memahami mengenai teknis-teknis hukum dan legalitas dari perizinan perumahan di Kabupaten Garut. Bang, ini sebagai pembelajaran ya, agar konsumen ini tidak terulang lagi hal-hal yang sama. Baiknya konsumen ini apa yang harus dipahami, Kang? Nah, mungkin saran bagi para konsumen-konsumen yang mau membeli properti di Kabupaten Garut ini, alangkah baiknya melihat dulu kredibilitas dari perusahaannya, dari PT-nya. Karena ya saya pun tidak bisa menutup PT-PT yang baru untuk berkarya di Kabupaten Garut karena sudah Bupati kita sudah membuka ruang seluas-luasnya untuk berinvestasi di Kabupaten Garut ini. Jadi ya alangkah baiknya dilihat dulu kredibilitas dari perusahaannya, si PT tersebut apakah pernah membuat properti di Kabupaten Garut atau tidak, atau perusahaan baru, terus orang-orang yang di dalamnya juga. Dan yang paling penting, hal yang wajar bagi para konsumen ini ketika sebelum membeli rumah menanyakan legalitas minimal set plan yang sudah pengesahan, terus IMB induknya dan sertifikat induknya, karena itu sudah menjadi jaminan bahwa dia sudah melaksanakan kewajiban selaku developer perumahan. Oke, Kang, kalau dari persoalan si konsumen ini sebenarnya yang lebih bertanggung jawab siapa? Dari yang lebih bertanggung jawab secara apanya nih? Secara hukum nih, Kang. Yang lebih bertanggung jawab secara hukum dari kejadian ini, menurut saya kalau memang itu tidak bisa diselesaikan, karena saya lagi nyari juga perusahaan ini masuk ke asosiasi mananya, karena saya lihat daftar dia di Kementerian Perumahan Rakyatnya pun tidak terdaftar. Nah, sedangkan kita di asosiasi bukan hanya APRC saja, asosiasi pun banyak, itu kita bisa membuka akses, kita bisa mengetahui perusahaan tersebut masuk ke asosiasi mana. Makanya kalau di perbankan itu diwajibkan, sebetulnya kalau memakai pihak perbankan itu diwajibkan, ada salah satu syaratnya masuk ke dalam asosiasi. Fungsinya untuk mengontrol hal-hal yang seperti tadi, takutnya ada yang menyalahi aturan, dia tidak menyelesaikan legalitasnya secara hukumnya gitu. Jadi ya menurut saya ini yang lebih layak untuk bertanggung jawab mungkin dari pihak dinas terkait, itu bisa melayangkan surat teguran terhadap perusahaan tersebut atau memanggil. Setelah itu bisa dilanjutkan ke tingkatan ke kepolisian Resort Kabupaten Garut.